Masih ingat Harut Marut? Jadi ketika malaikat yang tadi protes, ya Allah, kenapa engkau nanti menjadikan manusia yang perusak itu mengurus bumi? Apa kata Allah? Siapa yang ngomong? Suruh maju mereka. Ternyata itu Harut, satunya Marut. Ini satu versi. Lalu disuruh mereka turun. Kata Allah sebelum turun, seandainya kamu dipakaikan apa yang mereka pakai, diberikan syahwat apa yang mereka inginkan, kalian akan bermaksiat seperti manusia. Semoga Allah membuka hati kita dengan berkah suratul Fatihah. Ala hadina wa likulli intin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelumnya kita berhenti pada pembicaraan tentang manakah yang lebih mulia, malaikat atau manusia, ya. Dan kita sampai pada teks bahwa dalam akidah Ahlussunnah ada manusia terpilih yang lebih mulia dari malaikat, dan ada juga malaikat yang lebih mulia dari sebagian manusia. Manusia yang lebih mulia dari seluruh malaikat itu Nabiuna Muhammad SAW dan semua para nabi. Lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, ini riwayatnya agak ambigu bagi sebagian orang yang bisa bahasa Arab pun dia akan debat mengenai makna hadis ini. Dalam hadis ini, hadis Imam Baihaqi dikatakan, lamma usriya bi kuntu ana fi syajaratin wa Jibril fi syajarah. Ketika aku diisrakan, diperjalankan malam hari, tiba-tiba aku ada di satu pohon, wa Jibril fi syajarah. Jibril juga ada di satu pohon. Ini pohon apa? Wallahu a'lam, enggak disebutkan. Fa ghasyiyana min amrillah ma ghasyiyana. Lalu kami diliputi oleh suatu perintah dari Allah yang hanya Allah yang tahu bagaimana Allah meliputi kami dengan itu. Fa kharra Jibril alaihissalam maghsyiyan alaihi. Lalu Sayyidina Jibril kharra, pingsan. Itu perintah turun, Sayyidina Jibril enggak kuat, kharra maghsyiyan, langsung jatuh pingsan. Fathabbattu ala amri, sedangkan aku tetap pada posisiku. Fa'araftu fadla iman Jibril ala imani. Kalau bagi orang letterlek, aku sadar iman Jibril sejauh mana tingginya dibandingkan imanku. Ini secara harfiah. Tapi secara maknawi, aku baru faham iman Jibril segitu doang gitu maksudnya. Ya. Dapat perintah langsung pingsan. Sayyidina Musa, ketika Allah katakan, "Hai Musa, jika engkau ingin melihatku, pandanglah ke bukit itu. Jika bukit itu tetap ada di sana, satarani, engkau akan saufatarani, engkau akan melihat aku." Lalu Allah memancarkan nur cahayanya kepada itu gunung. Gunung itu kuat atau lemah? Lemah apa gunung? Gunung itu batu apa tanah? Batu. Kuat atau lemah? Kuat. Tapi itu gunung hancur. Nabi Musa hanya pingsan, mana yang lebih kuat? Gunungnya hancur, Nabi Musanya cuma pingsan. Mana yang lebih kuat? Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW tidak hanya melihat nurnya, tapi lebih dari itu. Nabi Muhammad tidak pingsan sama sekali, malah sujud. Fakharra sajida. Nabi Muhammad tersungkur sujud. Kalau Jibril tersungkur pingsan. Mana yang kuat? Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, mana yang kuat? Oke, itu cara memahami
hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dan hadisnya hasan ya. Hadisnya panjang sekali Pak, saya pendek aja ya. Jadi dalam dialog yang panjang antara Sayyidina Jibril dan Nabi Muhammad SAW, itu Sayyidina Jibril bawa malaikat lalu ngenalin ke baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu tugasnya apa, Bril? Ya, gitu. Terus Mikael, kamu tugasnya apa? Ditanya satu-satu. Lalu mereka jawab. Ada versi pendeknya ya. Qultu ala ayyi syai' Mikail, ala ayyi syai' anta? Hei Jibril, tugasmu ngurusin apa? Jawaban Sayyidina Jibril, ala riyahi wal junud. Tugasku mengurusi angin wal junud, dan tentara langit dan juga tentara bumi. Tentara bumi itu semut, itu maksud Pak. Semut, hama-hama itu tentara Sayyidina Jibril. Jadi kalau ada orang dulu ngomong bahwa virus ataupun hewan-hewan yang jadi hama di alam itu tentara Allah, itu benar secara harfiah, tapi tidak benar konteksnya kalau dibawa ke musim kemarin. Ya. Qultu ala ayyi syai' Mikail? Lalu bagaimana dengan malaikat Mikail? Qala 'ala nabat. Dia mengurusi pepohonan nabati yang tumbuhan. Maka saya mau tanya nih, sel itu tumbuhan atau hewan? Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan, hewan? Kalau ada hewan maka ada ruh kita yang urus. Kita punya ruh yang urus. Tapi jika yang dimaksud itu tumbuhan, maka malaikat Mikail yang urus. Di dalam perut kita ternyata banyak bakteri. Benar? Benar Pak Dokter? Ini konfirmasi Pak Dokter. Benar. Itu bakteri, siapa yang urus di sini hidupnya? Itu malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail itu bisa ngurusin perut kita Pak. Bisa ngurusin semua yang di dalam tubuh jika ada yang kaitannya dengan tumbuhan kah atau hewan. Kalau hewan nanti lain lagi. Maka kami ada dialog dulu dengan guru kami Abuya Hasan Basri. Buah itu atau pepohonan itu apakah dia yang nyedot air atau air didatangkan kepadanya? Mana yang benar? Mana yang pas Pak? Itu pohon kelapa, dia yang nyedot air atau air itu dihantarkan kepadanya lalu pembuluh kapilernya otomatis menyerap. Coba lihat, ada tisu, kita taruh di sini. Dia pindah airnya sini nggak? Naik. Dia merambat, airnya merambat. Apakah, pertanyaan nih, apakah tisu ini yang menyedot air? Enggak. Paham? Maka guru saya mengatakan dulu, waktu kami ngaji Ihya, waktu akidah Imam Ghazali, coba perhatikan itu air kelapa. Apa dia yang nyedot? Kalau dia yang nyedot, nanti galonmu habis semua kata. Nah itu uratnya kalau mentok di tembok, dia masuk ke dalam rumah kan. Berarti bukan si pohon itu yang mencari air, tapi ada malaikat al-muwakkalin yang Allah utus kepada si pohon, yang dialah yang akan mengantarkan air ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah kira-kira. Ini berdasarkan hadis ini. Alan nabat. Tubuh kita ada sisi nabatinya. Coba lihat rambut. Rambut tumbuh? Tumbuh gak rambut? Benar. Badan kita tumbuh, tapi dia ada batas. Maka ada sisi nabat dalam tubuh ini yang dia langsung berkaitan dengan malaikat Mikail. Langsung berkait. Ala ayyi syai'i
Malakul maut. Bagaimana dengan malaikat maut? Nah, ini menjadi pertanyaan di waktu kami dulu ngaji daurah Ahlussunnah wal Jamaah dengan para masyayikh. Benarkah malaikat maut itu bernama Izrail? Itu pertanyaan yang luar biasa. Kalau mungkin bagi kita yang sudah hafal 10 malaikat biasa aja. Itu mah kajian anak TK. Tapi bagi ahli hadis itu penting. Kenapa? Kita belum menemukan hadis yang sahih. Kalau yang tidak sahih ada. Nama malaikat maut itu Izrail. Kecuali ada satu riwayat, saya ingat saya riwayat Ibnu Hibban yang menyebutkan namanya Izrail. Tapi saya lupa itu hadis Nabi atau kalam Ibnu Abbas atau sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti di Quran tidak ada nama Izrail, tapi di Quran ada Jibril, ada Mikala atau Mikail. Jibril, Mikal atau Mikail. Il itu nama Ibrani atau Suryani dari Allah. Il. Maka ketika Sayyidina Isa yang dihikayatkan sedang disalib, walaupun kita nggak meyakini beliau disalib, apa kata beliau? Il. Itu artinya Tuhan. Ya, itulah anehnya, Tuhannya bisa disalib. Lalu dikatakan qala ala qabdil anfus. Tugasnya malaikat maut itu apa? Beliau menjawab, malaikat maut itu menggenggam jiwa. Qabd. Tapi terjemahan hari ini mencabut nyawa. Coba perhatikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Dia mati kok bisa merasakan? Katanya mati. Coba perhatiin lagi. Kullu nafsin, kullu setiap nafs jiwa, dha'iqatul merasa. Al-maut, kematian. Kalau dia mati, masa dia merasa? Maka jiwa itu ada yang dimatikan, itu jiwa nabat, jiwa turab, jiwa tanah, jiwa yang berkait dengan tanah, dengan alam ini. Maka itu dimatikan. Tapi pada jiwa yang lebih dalam lagi, an-nafs, ar-ruhi, ar-rabbani, yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, itu enggak mati. Itu enggak sanggup malaikat maut untuk cabutnya, enggak urusan dia. Maka itu tanah. Jadi mohon maaf kalau ada nih zuriat Nabi SAW, ya, saya tidak mengingkari nasab zuriat Nabi SAW, tapi jangan bangga-bangga amat lah. Kenapa? Itu tubuh nanti pulang ke tanah. Tubuh ente nanti pulang ke tanah. Walaupun di tubuh ente ada nasab Rasulullah SAW, ruhnya belum tentu. Ruhnya belum tentu. Maka kalau Sayyid, Syarif, Syarifah tidak ngaji ma'rifatullah, ya mati kafir. Kan banyak juga yang murtad. Teman-teman kita ahbab tabligh banyak yang khuruj ke satu wilayah negara, itu masih pakai haddad, basyaiban, tapi udah gak sholat, udah gak kenal Allah. Ya kalungnya sudah beda. Negara-negara Latin sana. Berarti tubuh gak cukup. Tubuh ini gak cukup. Kita proporsional, kita gak fanatis dengan zuriat Rasulullah SAW. Kita ta'zim, kita cinta, karena di darahnya ada nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar senang dinikahi oleh Sayyidina Ali dengan putrinya, tapi bukan lewat Fatimah. Apa kata beliau? Aku mendengar baginda berbicara, bersabda, setiap nasab terputus kecuali nasab Rasulullah, maka aku tidak ingin nasabku putus. Maka dia nikah. Cuma ada yang makomnya setinggi Umar sehingga mau nikah sama Syarifah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ya. Dan yang dinikahi Sayyidina Umar itu pun bukan anak Fatimah. Berarti bukan Syarifah murni dia. Dia masih udah campur. Baik.
menggenggam jiwa. Maka di riwayat kedua disebut qabdil arwah. Maka jiwa, nafs, salah satu sinonimnya adalah arwah. Jadi ruh itu jika dia sinonim dari nafs, maka dia dicipta. Jika dia bukan sinonim dari nafs, dia dihembus. Begitu ungkapan Quran. Ya, nafakhtu fihi min ruhi. Namun orang suka menambah-nambahkan karena ada pengaruh filsafat dalam akidah Ahlussunnah. Ini yang kemudian kita coba pinggir-pinggirkan sedikit. Kalau ngikut Quran, Allah cuma mengatakan, aku ciptakan manusia dari tanah, lalu aku hembuskan setelah si tanah itu sempurna, taswiyah, ruhku. Maka ada dua sisi dalam diri kita, satu khalqiyah ciptaan, yang kedua nafkhiyah, hembusan. Jiwa nafkhiyah itu Allah abadikan. Jiwa khalqiyah Allah fanakan, hancurkan. Ini mengikuti surat Shad ayat 72-73. Ya, silakan nanti dilihat di rumah bahwa diri ini ada dua. Jiwa khalqiyah itu binasa, ada jiwa apa lagi? Nafkhiyah. Malaikat juga sama. Malaikat itu ada jiwa khalqiyah nuraniyah, jiwa yang tercipta dari nur, ada jiwa yang Allah hembuskan di situ. Maka malaikat disebutkan di awal kitab bab ini juga ada yang mati. Namun Allah kekalkan dia sampai suatu masa. Kapan masa itu? Wallahu a'lam bissawab. Nanti yang terakhir meninggal itu malaikat yang keempat kita sebut amma Israfil fahuwa yanzilu bir amri alaihim. Ya, malaikat yang terakhir dicabut itu malaikat Israfil. Ada satu riwayat malaikat maut. Namun yang paling pas ini Israfil. Kenapa? Sayyidina Israfil ini megang trompet. Sur, bahasa Arabnya sur. Wa nufiqa fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Nah, itu sur bentuknya, kebayang trompet? Bukan begini, tapi begitu, ya. Beliau dalam satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ghazali di kitab Sulatul Arifin atau kitab yang lain, beliau mengatakan Sayyidina Israfil setiap saat melihat ke arasy, setiap detik matanya ke arasy, di bibirnya sudah dipegang sur. Apa tadi artinya sur? Trompet. Maka kalau ada orang trompet tahun baru, itu ngikut Yahudi apa ngikut Israfil, saya nggak tahu. Jadi kita husnuzon aja, jangan-jangan ini terobsesi dengan Israfil. Susah amat toh, ya. Nggak usah susah amat beragama, bedakan agama dengan tradisi. Ya, tradisi khair. Kalau nggak ada maksiat di dalamnya, mafi muskilah, ya. Tapi jika ada maksiat di dalamnya, kita kemudian jauhi. Dia selalu menatap ke arasy. Maka Israfil ini tugasnya betul-betul berat. Dia nunggu terus, mata nggak berkedip. Awal Allah cipta mata dia sampai sekarang nggak berkedip. Ada yang bisa begitu? Ada yang bisa begitu? Nggak berkedip, Pak. Dia menatap terus. Keluar pintu dan nanti dia menghembus, meniup 3 kali. Nah, itu disebutkan ada satu kitab lagi, saya ketinggalan di mobil, An-Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, tapi dia akidahnya Ahlussunnah Asy'ari, cuma bergurunya ke Ibnu Taimiyah. Hebat enggak tuh? Ibnu Taimiyah imamnya Salafi. Ini muridnya akidahnya Asy'ari Aswaja kayak orang NU lah. Ini orang NU ngajinya sama orang Wahabi kira-kira gitu. Orang dulu biasa-biasa aja. Kenapa sekarang rempong ya? Kenapa sekarang akuisisi manhaj? Ya, yang mana enggak ada jaminan manhaj tertentu benar. Yang dibenarkan oleh Rasulullah hanya ma'ana alaihi washabi, yang aku ada padanya dan manhaj sahabatku. Sesederhana itu, ya. Dan malaikat Israfil ini dia akan membaca ketika ada perintah pertama, jadi 3 kali hembusan, 3 kali tiupan, haqqan. Lalu ada 2 lagi, itu rahasia. Di kitab itu disebutkan.
Kadang kalimatnya agak aneh. Saya kalau baca takutnya antum merasa gharib. Ya. Salah satu yang sahih, haqqan haqqan. Itu yang bunyinya. Jadi nanti bunyi trompetnya itu seperti itu. Haqqan haqqan wallahu alam. Itu yang bisa mendengar siapa wallahu alam. Namun siapa yang mendengar saat itu orang terburuk di dunia. Berarti dia pengikut iblis karena masih hidup. Jadi akhir zaman itu Bapak Ibu, Dajjal keluar, bukan turun. Dajjal nggak naik di atas, yang naik di atas itu Nabi Isa. Tapi nanti dia nyamar jadi Nabi Isa, dia turun. Dia terbang nanti, seperti avatar. Terbang pakai suatu hewan. Hati-hati anak muda, kasih tahu anak-anak kita. Kasih tahu anak-anak kita, sekarang masuk ke alam bawah sadar mereka, avatar penyelamat alam pakai hewan. Tapi yang saya terima dari masyayikh, ente hati-hati. Itu belum ada film Avatar, Pak. Belum ada film Avatar, beliau udah ngomong. Dajjal itu punya kendaraan seperti hewan, bisa terbang. Mirip-mirip buruk, tapi bukan buruk. Dia loncat. Dan itu raksasa, mirip-mirip. Saya khawatir nanti anak-anak kita nonton Avatar. Terus ketika si Dajjal keluar, kayaknya ini nih penyelamat kita nih. Itu aja yang saya khawatirkan. Nauzubillah min. Bakal tambah laku nih filmnya kalau kita ngomong begini. Itu Israfil. Jadi Israfil matanya tajam sekali. Jadi dia kalau hembus, hancur semua alam semesta. Dia tiup lagi yang kedua, maka bangkitlah orang yang tadi jadi yang mati itu. Bangkit lagi semua. Dia tiup lagi yang kedua, maka ada dua padang mahsyar. Mahsyar ardiyah, bumi, ada mahsyar yang hakiki. Itu ceritanya nanti panjang, kita nanti kitab nanti ya. Ada kitabnya judulnya apa? An-Nihayah. Idealnya itu kitab didaurahkan. Cuma kitabnya tebalnya sama segini juga. Kitab An-Nihayah itu gak mungkin juga kita bahas semua. Dan disebutkan di sini inna minas samawati la sama'an fiha mawdi'u shibrin illa wa 'alaiha jabhatu malakin aw qadama. Sesungguhnya di langit itu ada satu langit, tidak ada satu jengkal pun melainkan ada di situ jidat malaikat sedang sujud. Di mana tuh? Maka dibacakan ayat, nanti cek surat As-Saffat ayat 165 166. Wa inna lanahnu saffuna wa inna lanahnul musabbihun. Di antara kami ada orang-orang yang suci, makhluk-makhluk suci, dan di antara kami ada yang senantiasa sholat bertasbih. Itu sujud. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat di sini, saya ringkas saja. Itu malaikat dari awal dicipta kerjanya sujud. Dan baru kemudian kepalanya diangkat kalau tiupan trompet pertama ditiupkan, dia baru kali angkat. Apa kata dia? Ya Allah, ibadahku belum sempurna. Berapa ribu tahun itu dia ibadah. Ini teman-teman, kajian arkeologis tentang nenek moyang kita itu menyebutkan bahwa tubuh manusia ini sudah ada bahkan 20.000, 30.000 tahun sebelum sekarang ini. Itu nggak tahu Adam yang mana, wallahu alam. Ketika malaikat diumumkan kepada mereka, hai malaikat, aku hendak menciptakan di muka bumi khalifah pengurus di bumi. Apa kata malaikat? Malaikat turun ke bumi terus lihat, naik lagi. Ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi mereka turun dulu, kosek dulu. Ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi kelompok perusak dan pembunuh? Ini antum berusak nih kan? Itu rumah-rumah tadinya bukit itu. Rumah antum sekarang itu tadinya bukit tuh.
Bukit mana yang udah hancur tuh? Bagi kita disebut pembangunan, bagi malaikat disebut pengerusakan. Kita kalau hari raya atau makan harian, makan kambing, nyembelih gak? Apa kata malaikat? Tasfikud dima, kamu makan aja nyembelih, numpain darah. Kata si, karena malaikat gak makan. Apa makan mereka? Fa innahum ulhimut tasbih kama ulhibtum nafsa wa tarf. Mereka diilhamkan untuk bertasbih sebagaimana kamu diilhamkan untuk bernafas dan melirik. Dulu ada sekolah nafas gak? Gak ada kan? Tiba-tiba dia bisa bernafas. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia, ini hadis rahasia. Sebenarnya setiap orang sudah dapat ilham sedari kecil. Cuma nyadar gak dapat ilham? Gak nyadar ya? Jadi kita itu ada satu software di dalam diri yang kita bawa dari alam sebelumnya, dia bisa belajar beradaptasi dengan dimensi manapun. Itu yang disebut ruh. Ya, nanti dia banyak ini bagian-bagiannya. Ketika dibacakan satu ayat, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat itu bertasbih salat siang malam, enggak pernah putus satu detik pun. Dan ketika kiamat terjadi, apa kata mereka? Ya Rabb, kami belum sempurna ibadahnya. Kalau kita kayaknya udah tahajud 3 rakaat, kayaknya udah sempurna bener ya. Maksurat pagi sore kayaknya udah soleh bener. Ya, beda coblosan udah ngeklaim ente. Beda manhaj perjuangan sudah merasa diri lebih sempurna. Ya. Urusan cuma fatwa musik udah rame-ramean sekarang. Ya, nah, malu kita sama malaikat. Amma syaghalahum risalah, amma syaghalahum amal, qala man hadha gulamun min bani Abdul Muttalib. Ya. Jadi Nabi Muhammad nanya, itu kerjaan mereka apa? Ya. Lalu disebutkan innahu ju'ila lahum tasbih kama ju'ila lakumun nafsu alasta ta'kul wa tashrab wa taji wa tazhab wa takallam wa anta tanaffas kadzalika ju'ila lahum tasbih. Jadi tasbih bagi malaikat seperti kita napas. Maka setiap tasbih ada malaikat. Ini kabar gembira ubasyirukum, ya. Setiap kita baca subhanallah, di situ Allah taruh malaikat. Allah taruh, maka sholat tadi itu malaikat sampai ke atas, setiap jengkal itu ke atas. Kelihatan dengan mata? Enggak, kenapa? Mereka cahaya. Halus sekali, disebut latifah, sehingga tidak terlihat oleh mata. Ada yang bisa ngelihat akalnya enggak? Ada yang bisa lihat kolbunya? Tuh, apalagi yang di luar diri kita enggak sanggup lihat. Kecuali Allah izinkan kolbu kita diliputi cahaya tasbih, antum akan pindah alam antara sadar tidak sadar. Ini yang dialami banyak sahabat, maka mereka menyaksikan malaikat. Ibnu Umar menyaksikan malaikat, Ibnu Abbas menyaksikan malaikat, Sayyidina Abu Hurairah menyaksikan malaikat. Kenapa? Tasbihnya membuat kolbunya berganti. Tidak lagi memandang dengan mata ini, tapi memandang dengan basirah nuraniyah. Jadi kita itu soalnya masalahnya satu aja, wadah ini belum siap. Maka enggak usah minta-minta ketemu malaikat kalau belum siap. Kenapa? Takut nanti gila. Antum kaget sedikit dengan alam gaib bisa jadi error. Maka ada orang error katanya belajar torikot, itu enggak benar. Itu bukan torikot, itu kebatinan. Kalau torikoh dia sudah ada kurikulumnya. Ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7. Karena setiap itu ada 7. Kalau orang kebatinan enggak, orang baru langsung dilempar ke 5 dan tidak didampingi. Ketika ada makhluk Allah terlihat oleh basirahnya, dia kaget. Kalau sudah kaget siap-siap jadi penakut, bunyi cicak aja takut. Dan berapa banyak saya punya kenalan ngakunya orang torikoh, ngakunya sufi, bunyi cicak langsung ketakutan. Jin datang. Cicak bunyi, jin yang datang. Maka syahwatnya malaikat syahwat nuraniyah. Apa syahwat nuraniyah? Kasratut tasbih was sujud.
Jadi itu syahwat juga. Apa makna syahwat? Kesenangan, kesukaan mereka apa? Kalau antum kan lengkap nih ya, ada sisi hewan, ada sisi malaikat. Coba yang sekarang pilih mana, makan apa duduk di sini? Kenapa milih duduk di sini? Itu sisi malaikatnya yang lagi aktif. Tapi jangan GR dulu. Oh aneh malaikat, bukan. Jadi karena ada satu sisi nuraniah di dalam diri, maka kita ini betah nyimak ceramah 2 jam. Sahabat Nabi SAW di Kitabul Ilm, bab ilm di Sahih Bukhari disebutkan mereka itu duduk bersama Rasulullah 2 hari 2 malam, berhentinya cuma jam sholat, mereka lupa makan, lupa minum, hanya membicarakan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul dan ma'rifat akhir zaman. 2 hari 2 malam gak pulang-pulang. Itu kalau lagi dibuka nuraniah di kolbunya. Ya. Saya pernah praktekkan buat daurah dari pagi sampai sore. Itu jamaah kuat-kuat aja. Kita mikir ya Rob, ini nuraniahnya manusia emang kuat. Sangat-sangat kuat. Maka malaikat setiap kali ada majelis, apa kata malaikat? Halum ila hajatikum. Hei malaikat yang di pojok sana kamu kumpul. Jadi malaikat-malaikat pohon itu ikut nyimak. Malaikat yang ngurusin awan segala macam ikut nyimak. Itu sebabnya kalau antum punya majelis jangan bangun bangunan dulu. Bangun zikir dan ilmunya dulu. Kalau zikirnya udah maju, ilmunya sudah istiqomah, berarti malaikatnya udah istiqomah di situ, baru bangunan fisiknya. Kita banyak melihat orang bangun fisik pesantren, ini mentang-mentang kaya nih, bangun pesantren. Dia kira kiai itu cukup dikasih sorban, dikasih, ini hari ini kan lagi rapi, bener nih. Biasanya kan pakai baju kemeja gitu ya. Ini lagi rapi, lagi senang ngaji sama zuriat Nabi SAW yang ada di luar sana. Jadi kalau ngaji, saya ingatnya beliau-beliau itu. Yang belum nih serban. Kurang mancung Pak, jadi nggak malu. Mereka Masya Allah ya, malaikat-malaikat itu hobinya ngaji. Maka suatu majelis kalau sudah dibuat pengajian, itu malaikatnya rame, sisi malaikat, sisi nur yang ada di kita akan tertarik untuk datang ke situ. Walaupun si ustadznya disebut ahli bid'ah sama orang, nurnya jawab, enggak benar gitu. Nurnya yang bilang, ente itu kena hoax, datang aja ke sono gitu. Ya. Maka ikhwah fillah, di sini juga disebutkan tentang ada malaikat-malaikat yang nekat. Antum sering dengar Harut Marut? Ini kita mundurin sedikit ya isyanya. Masih ingat Harut Marut? Jadi ketika malaikat yang tadi protes, ya Allah, kenapa engkau nanti menciptakan, menjadikan manusia yang perusak itu mengurus bumi? Apa kata Allah? Siapa yang ngomong? Suruh maju mereka. Ternyata itu Harut, satunya Marut. Ini satu versi. Lalu disuruh mereka turun. Kata Allah sebelum turun, seandainya kamu dipakaikan apa yang mereka pakai, diberikan syahwat apa yang mereka inginkan, kalian akan bermaksiat seperti manusia. Harut Marut penasaran, maka dia kemudian turun dan jadi orang sakti. Itu diabadikan di Quran, surat Al-Baqarah. Ya. Nanti silakan dilihat ya, seingat saya ayat berapa tuh, ayat 100 ya. Ya. 102 ya. Dikasih kesaktian. Jadi kalau ada cerita-cerita orang Cina dulu di novel-novel atau apa dulu, dewa jadi manusia, ya dewa itu maksudnya malaikat. Maka dia sakti. Betul. Apa kata dia? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami diberikan kesaktian oleh Allah. Kami ajarkan kepadamu jangan kufur. Itu perkataan Harut Marut. Itu Harut Marut di sela-sela dia ngajar. Itu datang selalu ada perempuan cantik menawarkan dirinya tanpa akad. Mereka nggak mau. Besok dia bilang, ya udah kalau kamu nggak mau aku dengan cara tanpa akad,
Jadi mereka minat sama perempuan itu, tapi perempuan ini nggak mau pakai akad. Ambil aja, langsung. Besok si perempuan bilang, maharnya kamu mau? Maharnya bunuh anak kecil. Kata si malaikat, no, tidak. Besok dia datang lagi, oke, kamu boleh menyentuh badanku, boleh nafsu kepadaku, satu syarat, minumlah ini. Ini namanya khamar. Fasyaribal khamra. Maka Harut dan Marut meminum khamar. Faghasya aqlu fasaqara, dia mabuk, maka yang tadi disuruh itu dikerjain semua. Dia melakukan hal yang gak pantas, dia bunuh anak kecil, lalu dia sadar. Ketika sadar, apa kata Allah? Tuh apa gue bilang. Tuh kan kalian gak tahan, baru beberapa hari dikasih nafsu, dikasih khamar, langsung lewat. Maka mereka kemudian disebutkan di sini, fakhtaru adzabad dunya, disuruh milih azab dunia atau akhirat, karena mereka sudah pernah lihat neraka, mereka memilih azab dunia, yang sekarang mereka masih disiksa. Nah, yang tahu tempatnya hanya orang-orang tertentu, ya. Ada orang yang tahu tempatnya, Pak, tapi bukan saya. Ya, kita nggak dikasih izin. Nah, di bagian akhir kemudian beliau menulis satu riwayat. Inna lillahi azza wa jalla malaikatan siwal hafazah. Allah punya malaikat lain, malaikat penjaga. Nah, ini hadis penutup. Yaktubuna ma saqata min waraqis syajar. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, ya. Mereka menulis apa yang jatuh dari pohon. Biasanya yang dari pohon jatuh apa? Daun, ranting, ya. Min waraqis syajar berarti dedaunan. Fa idza asaba ahadukum arjatun bi ardi falatin falyunadi ainu ibadallahi yarhamkumullah. Apabila kamu tersesat di suatu tempat, GPS gak jalan karena sinyalnya habis, maka panggillah falyunadi, maka menyerulah, memanggillah, disebut nida. A'inu ibadallah yarhamkumullah. Wahai hamba-hamba Allah, baik malaikat ataupun jin yang soleh, a'inu, bantulah aku. Boleh enggak? Boleh enggak minta tolong sama teman? Anyone please, gimana? Help please gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Arabnya a'inu ibadallah yarhamkumullah. Ini ada beberapa hukum akidah di sini yang perlu saya sampaikan, dan ini yang menjadi inti kajian malam ini. Karena banyak jamaah tanya, ada satu kelompok tarekat di Palembang sama Betawi di Banjar, mereka zikir salah satunya ya Saman, manakib Saman. Ada yang mendengar? Wahai Tuan Syekh Saman, wahai Tuan Syekh Saman. Apakah itu syirik? Oleh saudara kita Wahabiyah, saya masih sebut saudara lo ya, Salafi Wahabi, itu dianggap syirik karena dianggap menyeru memohon kepada selain Allah. Ternyata ini terlalu suuzon. Kita cek. Adakah hadis yang membolehkan menyeru makhluk Allah? Bukan menyembah makhluk Allah, beda kan? Menyeru dengan menyembah itu beda. Menyembah ibadah dengan menyeru beda. Menyeru cuma memanggil. Saya masuk ke masjid lalu saya bilang, hei manusia tolong bantu gitu. Itu syirik gak? Benar? Oke. Kata Syekh Saman, kalau kalian pulang, jadi Syekh Saman itu tahun 1700-an di Madinah, beliau yang megang kunci Raudhah, kunci Masjid Nabi, dan kunci lebih tepatnya makbarah Nabi SAW. Apa kata beliau? Jika kalian mendapat suatu masalah di laut, dulu kan bukan naik langit ya, apa pesawat, dulu pakai kapal laut. Kapalnya masih kapal layar, bukan kapal uap, bukan kapal mesin. Jika ombak besar atau badai besar, lalu kalian terancam, panggillah ya Saman.
serulah aku. Ternyata dalilnya ini. Dalilnya nih, Syekh Samman itu salah satu wali Allah, wali kutub, disebut kutubul akwan, kutubnya alam di zaman itu. Beliau mengajarkan itu berdasarkan hadis ini. Di sebelumnya kita sudah bacakan bahwa sebagian wali manusia lebih tinggi dari wali malaikat. Berdasarkan kaidah itu, pengikut Syekh Samman menganggap Syekh Samman lebih tinggi daripada wali malaikat. Maka yang mereka seru siapa? Syekh Samman. Nah, maka teman-teman, ini yang disebut nida. Ini juga yang dipakai dalam tawassul dan istighasah. Maka yang tadinya suudzon dengan istighasah, dengan tawassul, semoga ini menambah cakrawala bahwa tidak semua yang kita tidak tahu itu syirik. Ya, dulu saya mengira itu juga syirik, ternyata itu tidak syirik, ternyata ada dalilnya. Jika manggil malaikat itu boleh, apalagi manggil para wali Allah. Baik, kita masuk azan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.